Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Alvin Doppler. Kali ini gue bakalan ngasih tahu lo cara bagaimana lu auto tethering dari kamera Fuji lu ke laptop ya, ke komputer atau ke laptop ya. Nah, tapi cara yang gue kasih tahu adalah cara gratisnya. Kok ini miring? Oh ya. Jadi ada cara gratisnya gitu. Nah, cara berbayarnya teman-teman, lu bisa masuk ke webnya Adobe, lalu lu bisa lihat di sana dia ada servisnya. Jadi kalau nggak salah pluginnya itu harganya sekarang udah turun tuh, jadi cuma $29. Dulu tuh gue beli $79, tapi ya percuma, gue nggak bisa pakainya. Ya, jadi gue nggak bisa pakainya dulu, gue nggak tahu kenapa, apa yang salah gitu. Tapi ya intinya ya emosi lah gue ya. Nah, terus nah sekarang gue menemukan cara bagaimana lu bisa tethering langsung ke Lightroom lu, tapi tanpa harus pakai si plugin itu. Nah, pluginnya itu sebenarnya, dan ini gue bawaan, jadi di Fujifilm sebenarnya teman-teman dia ada yang namanya, bentar ya, beresin dulu. Jadi di Fujifilm itu ada yang namanya Fuji X Acquire. Nah, itu adalah untuk tethering sebenarnya, untuk saving langsung, auto save langsung ke si harddisk kita. Tapi problemnya dia tidak langsung menampilkan kayak misalkan Capture One atau si Lightroom, kan dia bisa langsung diedit, langsung masuk katalog, lu langsung bisa cat, zoom dan lain-lain gitu ya. Dia cuma bisa masuk ke harddisk, terus lu bisa langsung ke lu bisa langsung lihat pakai spacebar gitu. Jadi nggak bisa langsung kelihatan, enak lah gitu. Nah, kalau si Lightroom ini dia kan enak nih, begitu masuk lo bisa langsung ngezoom, bisa langsung edit, bahkan bisa langsung masukin presetnya gitu. Nah, caranya teman-teman, caranya begini ya. Yang kita gunakan adalah si Fuji X Acquire ini ya. Fuji X Acquire ini lo bisa download di lo bisa download di ini Fujifilm X Acquire. Lo bisa download langsung di webnya Fuji, dan caranya ini si lo harus pertama specify destination folder. Nah, kalau ini gua udah bikin sendiri foldernya ya. Udah habis itu udah langsung klik open aja gitu. Nah, nanti dia akan langsung baca di sininya, dan jangan lupa teman-teman, lu harus set menunya di sini. Menu tetheringnya itu adalah setting mana dia, USB settingnya teman-teman. Jadi kok main menu sih ya. Nah, save data, connection setting. Jadi connection mode-nya lo ganti USB auto gitu. Jadi itu adalah fitur untuk tetheringnya. Dan teman-teman, unfortunately untuk tethering ini cuma bisa di Fuji X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-H1, GFX bisa, GFX semuanya bisa, X100P kalau nggak salah bisa deh. Ya, intinya cuma seri-seri 1 digit, cuma seri-seri Pro doang gitu. Jadi untuk yang X-T20, X-T30 itu nggak bisa. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa gue pindah ke X-T3. Padahal gue udah nyaman pakai X-T30 gitu. Karena gue butuh tetheringnya untuk show ke klien, untuk show ke klien ya, gitu. Nah, terus abis itu udah lo tinggal diemin aja. Nah, terus lo masuk ke Lightroom teman-teman, ya. Nah, ini juga berguna buat gue, kenapa? Karena gue udah langganan Photoshop sama Lightroom. Gue nggak langganan Final Cut lagi. Gue nggak langganan Capture One. Ini di sini teman-teman, di mana tuh namanya di Lightroom ini. Nah, lu ada namanya auto import nih teman-teman. Nah, lu masuk ke auto import setting dulu ya. Terus watch foldernya itu adalah folder yang tadi, folder Fuji X Acquire tadi. Dan sebelum setup teman-teman, gua harus kasih tahu lu bahwa folder ini harus kosong dulu, nggak boleh ada filenya. Jadi jangan lu pencet dulu terus kosongin, pencet dulu terus baru lu pilih, enggak, tapi harus kosong dulu gitu. Jadi lu harus kosong dulu, ntar tinggal pencet cus. Lalu dia juga mengharuskan kita untuk mengimpor fotonya. Jadi lo akan buat folder satu lagi. Kalau gua udah masuk, gua bikin karena gua ada working file di sini, terus gua ada masuk file tether.
ya. Nah ini ada file Fuji X Acquire-nya, yang ini akan menjadi tempat transit doang, dia akan selalu kosong karena setelah dijepret dia masuk ke sini terus masuk ke foldernya Lightroom, nanti langsung masuk ke Lightroom, habis itu udah pencet choose ya. Terus nah ini lo bisa namingnya, lo bisa custom ya, lo bisa custom sesuka lo mau Pentax atau apa gitu. Nah terus enaknya lagi lo bisa juga di sini lo bisa set metadatanya, keywordsnya, Pentax, Fujifilm, Strobis, Flash. Jadi anytime lo butuh, misalkan ada namanya ini Xiaomi M1, nah terus lo tinggal masukin datanya di sini, Xiaomi M1. Nah nanti begitu lo ribet, lo akan langsung masukin metadatanya ke sana, lo bisa langsung dapet gitu. Bahkan di fitur search-nya pun, fitur search di Explorer ya, dia bisa kebaca gitu. Jadi lo nggak akan susah-susah lagi cari filenya gitu. Terus udah habis itu pencet oke ya, oke aja. Nah terus habis itu ya, kebetulan tadi gue udah ada foto ya, jadi gue merasa gue perlu banget membagikan ini semua ke teman-teman ya. Oke, nah kita akan langsung jepret set ya. Oke, nah dia akan jepret dan dia akan langsung masuk ke si ini, ke Lightroom. Nah ini tuh, dan hasilnya overexposure ya. Oke, pantesan ya. Jadi dia udah langsung masuk ke, dari kamera dia langsung ke Fuji X Acquire, lanjut masuk ke Lightroom gitu, dan akan disimpan di Lightroom gitu, dan foldernya sudah ada gitu. Dan ini hasilnya gitu. Jadi buat lo yang susah-susah buat tethering, cari cara tethering, nggak usah pakai plugin berbayar. Kalau lo udah langganan di Lightroom ya udah langsung aja bisa connect langsung ke Lightroom-nya gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat. Jadi teman-teman nggak usah beli bajakan lagi, ya udah kalau lo udah punya langganan itu pakai aja, pergunakan aja gitu. Jadi ini cheat-nya ya. Oke, segitu aja teman-teman dari saya Alvin Doppler, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa video berikutnya adalah soal moto si Xiaomi ini ya. Dadah.